berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Nah, sekarang secara singkat saya kasih tahu nih syaratnya. Saya bacakan aja langsung. Yang pertama itu adalah mereka orang yang menyetubuhi, ya, menyetubuhi, maka terkecualikan dengannya orang yang disetubuhi, maka tidak wajib kafarat bagi orang yang disetubuhi. Nah, ini dia nih. Jadi kalau yang menyetubuhi itu siapa biasanya? Laki-laki yang bayar kafarat. Perempuan yang disetubuhi itu tidak, ya, tidak. Yang disetubuhi. Makanya yang datang kepada Rasulullah itu adalah laki-laki, Bu, bukan perempuan. Yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ngadu, ada masalah apa? Iya ya Rasulullah, ini saya melanggar apa? Ini di siang hari saya puasa ya Rasulullah di bulan Ramadan. Ya saya udah nggak tahan, akhirnya saya sama istri nyelonong ya Rasulullah gitu. Nyelonong apa? Ya gitu lah Rasulullah, ngerti lah ya kan, nyelonong gitu. Terus gimana? Iya. Gimana Rasulullah ininya? Ya kamu bebaskan budak. Boro-boro Rasulullah, saya punya budak, saya orang miskin. Oh miskin, ya udah sekarang gini, kamu puasa, ya kafaratnya 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, yang puasa sebulan aja saya nyelonong, apalagi yang 2 bulan ya Rasulullah. Minta keringanan lagi nih, makanya hukumnya ada. Ya udah kalau kayak gitu kamu kasih makan 60 orang dari orang-orang miskin. Akhirnya ngomong lagi, ya Rasulullah, yang orang miskin di kampung saya itu cuma saya doang ya Rasul. Ya udah kalau gitu nih ada kurma sekarung kamu bawa dah, kasih makan tuh keluarga kamu. Ya kan, udah apa nggak enak, udah nyelonong, dikasih kurma lagi. Awas besok jangan nyelonong lagi. Nanti sekarung lagi kurmanya ya kan. Nah ini kasus Ibu, kasus. Jadi supaya kita mengerti ya. Bu kalau disengaja nggak boleh ya, disengaja nggak boleh. Ini mah dia memang betul-betul sahabat yang memang rajin ibadahnya juga gitu, anunya riwayatnya. Nah, kemudian yang kedua adalah yaitu persetubuhan yang merusak atau membatalkan puasa. Jadi persetubuhan yang merusak dan membatalkan puasa. Persetubuhan yang kayak gimana? Ya, setelah yang tadi itu yang apa tadi? Iya, yang tamin. Yang tamin itu artinya yang sempurna. Jadi persetubuhan yang sempurna. Kalau cuma luar-luarnya doang, pinggir-pinggirnya doang enggak. Ya ini kan harus dijelasin yang sempurna itu kayak apa. Udahlah, Ibu pasti udah tahu yang sempurna. Kalau yang enggak sempurna kayak apa? Itu enggak kena. Itu enggak kena ya. Itu enggak kena kafarat. Lalu syaratnya yang ketiga yang kena kafarat yaitu ya persetubuhan itu sebagai perusak puasa. Ya, terkecuali dengan sholat dan itikaf maka tidak wajib kafarat dengan sebab merusak. Nah, oke. Ya tadi ya sama ya. Yang ketiga, maaf. Yang kedua tadi itu persetubuhan yang merusak maka tidak wajib kafarat kecuali bila berupa persetubuhan yang merusak pembatalan puasa dengan semisal terjadi dari orang yang sengaja sadar terhadap puasa sedangkan dia berpuasa berkemauan sendiri, lagi orang yang mengetahui tentang keharaman hal itu meskipun ia tidak tahu perihal kewajibannya. Nah itu Bu tadi kan nanya kalau nggak tahu. Jadi mau tahu mau nggak tahu, kalau dia udah merusak membatalkan puasa dengan sempurna tadi jimanya, maka tetap kena ya, tetap kena. Ya tetap kena, makanya dia harus tahu. Selama itu dia tanya, Pak saya begini Pak karena saya nggak tahu, ya tetap kena ya. Ya tetap kena. Ya sekarang kasih makan lah 60 orang, udah gampang. Ya nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Kemudian syarat yang kelima syarat yang keempat adalah yaitu persetubuhan itu merusak puasa dirinya sendiri terkecuali dengan sesuatu
seandainya ia merusak puasa orang lain walaupun di dalam bulan Ramadan, seperti ia berpergian atau orang semacamnya menyetubuhi istrinya sehingga menjadi rusak batal puasa. Nah ini, jadi dia merusak puasa dirinya sendiri, bukan puasanya orang lain. Ya, jadi dia merusak puasanya diri sendiri, bukan merusak puasanya orang lain. Ya, artinya gini, kalau ibu bepergian, seorang laki-laki musafir, tiba-tiba dia pulang ke rumah, istrinya lagi puasa, main embat aja ya kan, lagi siang-siang bulan Ramadan, itu merusak puasanya orang lain, bukan puasa diri sendiri, karena dia kan musafir tadi. Kalau musafir rukhsah, nggak apa-apa. Ya, kalau musafir rukhsah, itu kan dia udah dia niat untuk rukhsah. Jadi kalau siang hari ibu mau bepergian jauh, mau pulang kampung, udah batalin puasanya, artinya nggak berpuasa karena rukhsah pada hari itu, ya berhubungan nggak masalah. Nggak masalah. Enggak, kalau bapaknya ya justru bapaknya yang juga harus ini yang rukhsah. Iya, sama-sama nggak puasa, terutama bapaknya nggak berpuasa, ya kan, karena dia mau pergi, kemudian dia ya pengen gitu kan, kemudian terjadilah itu, maka itu cuman membatalkan puasanya, tidak dikenakan kafarat, karena dia emang udah dapat keringanan pada hari itu untuk tidak berpuasa. Atau gampangnya ibu di Ramadan itu nggak puasa lah dua-duanya. Kemudian yang nggak kena. Yang di sini yang dimaksud adalah orang yang berpuasa secara sempurna. Dia malamnya niat sahur, paginya puasa, siangnya nyelonong. Nah itu yang dimaksud, Bu, ya, itu yang dimaksud. Iya. Terus yang kelima adalah persetubuhan itu terjadi di bulan Ramadan. Ramadan. Kalau Ramadannya udah lewat, ya udah nggak apa-apa. Satu contoh, kan Ramadan kadang-kadang nggak sama, ya kan? Pemerintah ngambilnya besok masih puasa, kemudian Muhammadiyah ngambilnya hari ini udah nggak puasa. Nah itu dia ngambil yang mana? Kalau dia ngambil yang pemerintah, dia masih kena tuh kafarat. Tapi kalau dia ngambil yang Muhammadiyah pada hari itu udah nggak puasa, Ramadannya dianggap sudah habis, maka dia nggak kena kafarat. Artinya masih di dalam bulan Ramadan. Itu syaratnya. Lalu berikutnya yang keenam adalah persubuhan walaupun secara sodomi atau menyenggama binatang atau jenazah, meskipun ia tidak membuat keluar air mani. Demikian Syekh Az-Zaidi telah mengatakannya. Artinya persetubuhan si laki-laki nih, ya, si laki-laki, ada kambing membuat, ya, ada ayam dicolok-colok umpama, ya, itu persetubuhan juga, ya. Nah itu dia batal puasanya kafarat pada saat itu, ya. Atau jenazah mayit, ya, disodomi, di apalah itu sama, ya, seperti itu, kena dia kafarat. Yang ketujuh yaitu menjadi orang yang berdosa dengan persetubuhannya, maka terkecuali dengan suatu kasus seandainya keadaan si pelaku sebagai anak kecil atau kurang normal. Anak kecil puasa persetubuhan, yang nggak kena, masih orang agak normal, kurang-kurang waras gitu, ya, dia puasa di Ramadan, dia nggak kena, ya. Kalau mau nggak kena, ya itu jadi agak-agak kurang normal, Bu, ya. Lalu yang berikutnya ada syarat yang ke-8, yaitu menjadi berdosa persetubuhan karena lantaran sedang berpuasa saja. Nah ini penjelasannya, ya. Jadi lantaran karena sedang berpuasa. Kalau nggak berpuasa ya nggak kena hukum ini, paham ya? Karena dia udah nggak berpuasa gitu loh. Dari awalnya udah nggak berpuasa. Tapi kalau dia itu tadi udah komplit, sore malamnya dia bangun sahur, pagi masih puasa, siangnya melakukan, nah itu kena, ya. Yang ke-9 yaitu persetubuhan itu merusak puasa sehari penuh, merusak puasanya sehari penuh gitu, ya. Jadi seperti itu perhitungannya.
Kemudian syarat yang ke-10 yaitu tidak ada kesamaran. Ya, tidak ada kesamaran itu maksudnya jadi sadar, dalam keadaan sadar. Ini udah subuh gitu loh. Udah subuh, udah siang ya. Nah, jadi nggak ada jangan bilang gini. Saya pikir masih malam gitu. Saya pikir masih malam, belum subuh. Ya, dia melakukan itu padahal dia malamnya udah niat berpuasa, ya kan? Nah, itu samar-samar namanya, ya. Tidak ada kejelasan. Ya, di sini ada nih penjelasannya. Masih tersisanya waktu malam, ya. Dia menganggap masih ada tersisa waktu malam padahal dia udah pagi hari, ya. Atau masuk waktu malam hari atau ragu-ragu dia. Salah satu dari dua hal itu lalu ternyata siang hari. Jadi dia mungkin di rumahnya nggak ada lampu kali ya, gelap gitu ya, jendela ketutup semua. Dia kira malam, tahu-taunya udah siang. Nah itu namanya adanya kesamaran. Kalau adanya kesamaran itu nggak kena. Tapi kalau dia udah tahu itu udah siang, udah tahu itu udah subuh, melakukan itu maka dia kena kafarat. Lalu terakhir yaitu syaratnya adalah keberadaan persubuhan itu secara yakin di bulan Ramadan. Nah, kalau ini mah gampang penjelasannya. Jadi yakinnya itu udah masuk bulan Ramadan, tanggal 1 Ramadan dan tanggal terakhir di bulan Ramadan. Bisa akhir di bulan Ramadan itu 29 hari, bisa 30 hari. Nah, itu ibu-ibu sekalian barangkali ya menjadi pengetahuan lah buat kita bahwa syarat-syarat itulah ya yang dimungkinkan kita dikenakan kafarat.